تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan diberi kenikmatan, kewajiban kita sebagai hamba hendaknya beribadah kepada Allah. Karena beribadah kembali kepada kita, bukan kembali kepada Allah. Dengan beribadah Allah Ta'ala akan menenangkan jiwa kita. Selanjutnya pembahasan kita pada malam ini melanjutkan kitab Al-Mukhtasar Al-Khasis fi bayani usuli manhajis salafi ashabil hadis. Dan kita kembali kepada halaman 258. Qala al-ma'allif hafidhahu ta'ala al-mabhasut tasi', pembahasan yang nomor 9, takhdhirul muslimin. Kita hendaknya mengingatkan orang muslim, memberi peringatan. Kenapa orang muslim diberi peringatan? Karena orang muslim ada yang lupa, perlu diingatkan. Ada yang tidak tahu, perlu diberitahu. Minal ahaditsidh dha'ifah, dari hadis-hadis yang dhaif. Karena hadis sampai kepada kita ada mutawatir, jumlahnya sedikit. Yang banyak adalah hadis ahad, bahkan juga hadis al-gharib, hanya diriwayatkan satu sahabat. Wal maudhu'ati, dan kita wajib waspada. Kita ini kaum muslimin waspada tentang hadis maudhu', hadis yang dibuat-buat oleh orang ahli bid'ah atau orang kafir untuk menyusahkan kaum muslimin. Wal munkarati, dan hadis yang mungkar. Hadis yang mungkar yaitu salah satu di antara riwayatnya ada kadzib, dusta. Dan juga dinamakan hadis matruk, ditinggalkan karena kedustaan orang menyampaikan. Selanjutnya kita kembali kepada ta'riful hadisid dhaif, definisi atau penjelasan tentang hadis dhaif. Kenapa ada hadis dhaif, ada hadis sahih? Ini berhubungan yang menyampaikan kepada kita. Berbeda dengan Al-Quran, yunqalu bitawaturi, dinukil, dipindah dengan cara mutawatir. Maknanya banyak kaum muslimin yang hafal Quran. Sehingga apabila ada orang yang membaca Al-Quran keliru, para ulama sunnah yang meluruskan, yufattahu, yang menjelaskan yaitu kesalahannya supaya kembali kepada yang benar. Namun hadis diriwayatkan oleh beberapa orang, ada yang masyhur dan juga ada yang hadis ahad dan juga ada hadis yang mutawatir.
Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sekian banyak ahli ilmu dan tidak diragukan lagi, yaitu oleh orang yang membacanya. Ta'riful hadis dhaif, penjelasan tentang hadis yang lemah. Wa kullu hadisin, yaitu setiap hadis lam tujma' fihi sifatul hadis sahih. Jadi hadis yang tidak terkumpul di situ sifat hadis yang sahih, atau tidak terkumpul di situ para perawi yang sahih, yang thiqah. Wala sifatul hadisil hasan, dan juga tidak pula terkumpul di situ hadis hasan. Hadis hasan itu ma naqasa dhabtuhu, yaitu kurang, yaitu tentang hafalannya, tetapi masih banyak yang dihafal. Hadis yang paling bagus adalah hadis as-sahih lidzatihi, sahih dengan diri sendirinya. Dan ada yang hadis as-sahih li ghairihi, sahih karena didukung yang lain, asalnya dia dhaif, tetapi karena banyak dukungan hadis yang sahih yang mendukungnya, diangkatnya menjadi hadis hasan. Dan juga ada hadis yang dhaif, yaitu lemah, diriwayatkan oleh orang pendusta. Dan pembagian hadis lemah ini banyak sekali. Hadis dajjal, la ba'sa bihi, atau hadis la yuqalu fihi. Ini di antara pembagian hadis yang kita fahami. Barangkali antum semua sudah membaca mustalah hadis. Wa huwa anwa'un katsira. Maka pembagian hadis ini banyak sekali. Dijelaskan dalam kitab Al-Muqaddimah li Ibni Salahin. Oleh karena itu kita hendaknya memilih hadis as-sahih yang ditulis oleh para ulama seperti Sahihul Bukhari. Maka dikatakan Sahihul Bukhari, Sahihul Bukhari, Sahih Muslim, kemudian juga Sahih Ibnu Hibban. Tapi yang paling kuat adalah Sahih Bukhari, kemudian juga Sahih Muslim, karena Sahih Bukhari itu menukil dari bertatap muka orang dengan orang, bukan hanya mendengar sebagian orang, tidak, tapi bertatap muka dan diujinya. Makanya Al-Imam Bukhari menulis hadis hanya 7.000, dan itu diulang-ulang di dalam hadis Bukhari. Namun Imam Bukhari berapa ribu yang ditulis hadis, namun yang paling kuat at-talaqi, bertemu dengan orang, yaitu hadis Bukhari. Dan ini hadis pilihan yang para ulama mengatakan derajatnya setelah Al-Quran hadis Bukhari. Kemudian berikutnya hadis Sahih Muslim. An-Na'ul awal, adapun hadis yang dhaif yang pertama al-maudhu'. Al-maudhu' itu namanya hadis yang dibuat-buat oleh orang pendusta. Maka namanya maudhu' man diletakkan, jangan dibaca. Kecuali kalau kita tahu itu maudhu' untuk menjauhkan manusia. Jangan dipakai hadis ini karena dibuat oleh orang pendusta. Wa huwa asyarru anwa'id dhaif. Dan ini paling jeleknya macam dari hadis yang dhaif. Al-maudhu' maknanya hadis pendusta, kadzdzab. Wa huwa makila fi isnadihi kadzdzab. Ada yang mengatakan di dalam sanadnya, sanad itu maknanya silsilah al-musil ilal matan, yaitu rangkaian yang sampai kepada matan. Matan ini intinya hadis, dinamakan sanad. Yang mana sanadnya orang yang membawakan hadis ini ada pendusta, satu pendusta yang lainnya tidak diterima. Dan ini kesepakatan para ulama sunnah. Makanya kalau kita mendengar hadis, maka kita cari dulu di Sahih Bukhari atau Muslim atau Ashabus Sunan, karena mereka telah menulis ini lemah, ini dhaif. Apalagi pada zaman sekarang kita punya internet, gampang sekali untuk mengklik. Hadis itu diklik, nanti akan tampil rawi-rawinya. Dan inilah manfaat orang yang mempunyai internet, mempunyai HP. Ketika dia
menggunakan hal ini untuk mencari ilmu. Dan juga internet ini ada pula faedahnya ketika kita mau mencari fatwa seseorang. Tidak perlu kita datang ke Saudi. Kita klik, ya ini bagian Syekh Shalih Fauzan, Syekh Ibnu Utsaimin, Ibnu Baz, walaupun mereka yang telah meninggal dunia, tapi ilmu mereka dicatat. Dan inilah kebaikan ilmu. Para ulama mencatatnya atas izin Allah Ta'ala. Wadha itu namanya meletakkan, membuat wadha namanya membuat hadis palsu. Oleh karena itu kita kaum muslimin, kalau kita membaca dalam internet hadis, kita yang punya bahasa Arab yang bisa menulis, cari HP yang ada yaitu logonya Arab, klik nanti akan tampil bahwa ini hadis lemah, ini hadis sahih, ini hadis hasan. Ini faedahnya orang punya HP ketika yaitu digunakan untuk mencari fatwa. Dan dengan HP ketika orang mukmin, orang muslim menggunakan manfaat tersebut banyak faedahnya. Selanjutnya an-nau'us tsani, jadi hadis yang paling berbahaya adalah al-maudhu, yang dibuat oleh pendusta-pendusta dari orang Yahudi atau Nasrani. An-nau'us tsani yang nomor 2, makana akhaffa minhu, yaitu yang lebih ringan dustanya. Dia pada dasarnya tidak berdosa tapi dia tidak hafal atau kurang hafalannya. Ma khaffa dhabtuhu, yaitu ringan, yaitu kurang sempurna hafalannya. Walakinnahu syadidud dhaif, tetapi ini sangat lemahnya dikarenakan ada sanadnya atau rawinya yang tidak diterima oleh ahli hadis, dikarenakan su'ul hifdzi, yaitu jelek hafalannya. Bayangkan su'ul hifdzi tidak diterima oleh para ulama sunnah karena ini amanat. Wa makila, ada yang mengatakan fihi muttaham, ini tertuduh dusta, muttahamun, dituduh dusta. Ini perlunya kita harus menjaga lisan kita. Para ulama hadis ketika tahu mereka dusta tidak diambil hadisnya, karena ini amanat supaya kita Quran dan juga hadis ini tidak tercampur dengan kedustaan. Au mujma'un ala tarkihi, atau sepakat para ulama untuk meninggalkan hadis ini karena ada cacatnya dari sanadnya, dari rawinya, umpamanya saduq atau yutraku hadisuhu atau muttaham bil hadis atau kadzab. Au halikun, atau orang itu rusak mati, ya, atau jika rusak akidahnya tidak boleh diambil. Awalaisa bisa tidak ada apa-apanya orang itu. Ya, jadi kita mengambil ilmu bukan dari orang awam, ilmu din maksudnya, tapi dari orang yang punya ilmu. Aw dhaifun jiddan, atau orang itu lemah sekali hafalannya, lemah sekali. Tapi kalau lemah hafalannya dia punya kitab rujukan boleh. Wa rawahu bi kitabihi, dia meriwayatkan dengan kitabnya, wa rawahu bi hifdhihi. Nah, ini yaitu istilah yang dipakai oleh para ulama untuk menentukan hadis. Makanya ada haddatsana, ada sami'na, ada amba'ana, ada akhbarana, ada an. An-ana menurut asal adalah dhaif, lemah, karena dari fulan, kecuali an-ana yang disampaikan oleh Imam Bukhari, karena Imam Bukhari dalam muqaddimahnya telah menukil an-ana yang sahih. Tapi dari selain Imam Bukhari tidak diterima, kecuali an-ana dari Imam Muslim. Makanya derajat yang paling kuat kesahihannya Imam Bukhari, nomor 2 Imam Muslim, kemudian berikutnya yang lain. An-nau'us salis, pembahasan hadis yang nomor 3, malam yakun dhaifu fi syadidan, selagi lemahnya tidak sangat. Inilah para ulama ketika pada zaman dulu ada mengatakan hadis satu, sekarang
dengarkan, besok setengah bulan didatangi lagi, 1 bulan didatangi lagi. Kalau sekarang dihafal, Sabtu Minggu didatangi tidak hafal, tidak diterima. Karena apa? Namanya su'ul hifdzi, jelek hafalannya. Jadi para ulama tidak mengambil ilmu kecuali orang siqah yang bisa dipercaya. Ini wajibnya kita menghafalkan ilmu. Karena hafal kita ditanya mudah untuk menjawab. Wa yanjabiru bimislihi, dan juga ada dukungan semisalnya. Yang jaminan ada dukungan bimislihi. Jadi kalau hadisnya ini lemahnya tidak terlalu sangat, kemudian ada hadis sahih yang bisa menguatkan hadis dhaif karena maknanya sama. Didukung yang dhaif ini oleh yang sahih. Wa wa ma kana fi sanatihi su'ul hifdzi. Nah, itu namanya dhaif sangat sekali apabila ada dalam sanadnya atau rawi yang mengatakan haddatsana atau amba'ana atau sana. Ini dikatakan salah satu di antara 5 banyak satu yang lemah, maka yang lain ditolak. Ya, yang lain ditolak. Fahadza namanya su'il hifdzi, jelek hafalannya. Hakadha ya ikhwan, para ulama dahulu ya betul-betul mengambil ilmu berdasarkan orang-orang yang siqah, tidak sembarangan. Karena itu kalau kita mendengarkan YouTube yang lain, kita lihat dulu siapa ini. Kalau kita tidak mengenal orangnya, tidak boleh kita membaca. Dikhawatirkan kita subhat. Makanya kalau kita melihat di YouTube, jarang banyak menyampaikan ilmu din, karena dikuasai oleh mereka. Kadang-kadang di tengah menyampaikan ilmu, datang penampilan wanita, diselingi musik dan juga yang lainnya. Yang bagus kita menuntut ilmu bertatap muka, sehingga tidak ada campuran. Karena Allah mengatakan wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu menyampaikan kebenaran dengan dicampur yang batil. Kecuali kita seperti ini atau yang lainnya, ya kemudian betul-betul bersih, tidak ada campuran, boleh. Tetapi kalau ada yang lain, yang campuran musik yang lain, kita hentikan. Karena tidak boleh kita mendengar yang baik lalu mendengar yang jelek. Aulahu auham, atau rawi ini ada diragukan, auham, wahmun. Wahmun itu antara dhon, yaitu di bawahnya dhon. Au mutalisun, atau pernah menyembunyikan aib. Nah, menyembunyikan aib rawi itu mutalis, dipalsu. Au mu'an-an, yang diriwayatkan dari an dari. Karena orang tidak jelas dari fulan. Kalau an sesudahnya ini dari orang yang namanya an Ahmada siqah, kuat. Au mukhtalatun, atau lemah, tidak tahu ini dari siapa orangnya. Wa qala rajulun umpamanya, atau wa qala zaitun, zaitun jumlahnya banyak. Ketika tidak disebut bapaknya, kalau ayahnya orang punya ilmu dan anaknya punya ilmu, diterima. Aw makila, atau dikatakan fihi dhafun, ini ada kelemahan. Kelemahan ada 2, ada kelemahan di dalam sanadnya, ada kelemahan di dalam yaitu lafadznya, matannya. Matan itu maknanya isi hadis. Matan itu dari qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian lanjutnya itu namanya matan. Aw dhaifun jiddan, fihi dhaifun faqat. Aw lam ara fihi tawsiqan, atau saya tidak tahu ini kuat apa tidak. Ketika rawi mengatakan lam ara hadza siqatan aw tawsiqan, maka kita tidak mengambil hadis itu. Wa nahwi dzalika, dan semisalnya. Ini cara para ulama sunnah menyampaikan ilmu. Karena ilmu itu asalnya dari Allah. Kemudian Allah menyampaikan pada yaitu nabinya. Kemudian Nabi ini menyampaikan pada sahabat. Kalau para sahabat siqah,
Karena para sahabat telah diputuskan oleh Allah Ta'ala radhiyallahu anhum wa ridwan. Mereka ridha kepada Allah dan Allah Ta'ala meridha kepada mereka. Makanya kita tidak boleh mencela sahabat. Secara umum Allah mengatakan radhiyallahu anhum. Kalau perorangan radhiyallahu anhu. Kalau wanita radhiyallahu anha. Baik, fannaul awal wasani, adapun pembagian yang pertama dan kedua yaitu maudhu dan juga yang yaitu dhaifnya ada tidak terlalu berat. La yanjabirani al-mutaba'ah, maka tidak boleh kita gunakan untuk mutaba'ah. Mutaba'ah itu sebagai bantuan. Ya, tidak boleh jadi pendukung. Ada mutaba'ah, ada syawahid. Syawahid maknanya ada saksi terakhir dari sahabat. Kemudian qala Nabi itu nama syawahid. Ini ada bukti dari para sahabat. Kalau mutaba'ah yaitu sebelumnya. Wa amma salisu, adapun yang nomor 3, fa huwa bi aksi dzalika, kebalikannya. Yang nomor 3 tadi lam yakun dhaifan fihi syadidan. Jam lakun fihi dhaifan syadidan wa huwa alladhi waqa'al khilafu fihi bil amal bihi. Ini para ulama berselisih pendapat diamalkan apa tidak. Kenapa? Fi khali tafarrudihi, kalau dia sendirian. Tapi kalau dia ada ini lemah yang lain ada pendukung banyak sekali, maka dikatakan sahih li ghairi atau hasan li ghairi. Hasan li ghairi maknanya hadis itu lemah tapi ada pendukungnya banyak, dari rawi yang sahih dikatakan hasan li ghairihi. Selanjutnya at-tarhibu minal kadhibi 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, ancaman yang keras bagi pendusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi maka orang akan diancam oleh Allah Ta'ala jika mereka berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu para khatib, para dai ketika mau menyampaikan nasihat umumnya orang awam, betul-betul kita harus merujuk kepada hati yang sahih. Atau bolehnya hati yang dhaif tapi di situ munjabir. Ada mutabah, ada sawahid. Karena apabila ada satu yang lemah, yang lain pendukungnya banyak, maka diangkat hasan li ghairihi. Menjadi baik hasan karena ada dukungan yang lain. Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, dari Mughirah bin Syu'bah semoga Allah meridainya, qala sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saya pernah mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda. Ini menunjukkan para sahabat menukil dari orang punya ilmu. Sahabat menukil dari beliau, atau sahabat menukil dari para sahabat, karena sahabat udul, jujur. Yaqulu, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna kadhiban alayya, adapun orang yang berdusta atas namaku, maknanya atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kakadzibin ala akhadin, tidak sama dengan laisa kakadzibin ala akhadin, tidak sama dengan berdusta kepada orang tuanya, tidak sama berdusta kepada orang lain, karena beliau adalah orang al-amin yang bisa dipercaya, mendapatkan wahyu yang dijaga oleh Allah Ta'ala. Karena itu kalau kita dengar hadis yang kita tidak tahu, tawakuf dulu, karena kita dilarang berbicara atau menerima tanpa ilmu. Allah berfirman, wala takfu ma laisa laka bi ilmun, kamu jangan mengambil ilmu, jangan mengambil ilmu yang kamu tidak tahu dalilnya. Innas sam'a wal basara wal fu'ata kullu ulaika kana anhu mas'ula, karena pendengaran kita, penglihatan kita dan hati kita akan ditanya oleh Allah. Makanya kita harus menuntut ilmu yang sah. Karena itu kita perlunya membaca kitab.
Para sahabat dulu ketika beliau berbicara, menulis, mencatat itu para sahabat. Apalagi kita tidak ada bandingnya dengan para sahabat. Karena apa? Ilmu itu amanah dari Allah. Seandainya para sahabat tidak mengumpulkan kata dari beliau, tidak mungkin kita dapat amal, tidak mungkin kita dapat ilmu. Demikian juga Al-Quran dihafalkan oleh para sahabat. Itulah faedahnya sahabat. Kita tidak boleh mencela satu pun dari sahabat. Karena Allah meridai mereka, Allah senang kepada mereka. Disenangi oleh Allah Ta'ala para sahabat karena tawadhu, karena yaitu mendengarkan dan mencatat ilmu yang mereka mendapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah Ta'ala. Seorang lagi, inna kadhiban alayya laisa kakadhibin ala khatin. Orang berdusta atas namaku, atas nama beliau, tidak sama berdusta kepada orang lain. Karena kalau kita berdusta pada orang lain boleh dalam keadaan kondisi tertentu. Faman ittara ghayra bayin wala atin fala isma alaih. Sebagaimana mudaratnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ditanya, itu siapa? Ini saudari saya, padahal itu adalah istrinya. Bolehnya kita tauriah kepada musuh-musuh fitin, ya, untuk yaitu menghalangi adanya musibah dari mereka. Kemudian beliau mengatakan, man kadzaba alayya, barang siapa yang berdusta atas namaku muta'ammidan, dengan sengaja. Tetapi satu saat mungkin orang itu hafal hadis, tapi satu lupa, dan dia yakin hadis tidak mengapa, karena Allah Ta'ala memberitahu, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan kau hukum kalau kami ini salah atau keliru. Namun sebaiknya orang ketika membaca hadis harus diperkuat, harus yakin, karena suatu saat manusia lupa. Apalagi pada zaman sekarang para ulama sunnah dan para penuntut ilmu bisa bahasa Arab, klik, ya, tampil akan yaitu hadis itu yang sahih atau dhaif. Mereka orang kufar membuat peralatan tersebut, tapi orang mukmin yang memanfaatkannya. Dia mengatakan, man kadzaba alayya muta'ammidan, syaratnya muta'ammidan, falyatabawa maq'atahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, atas nama beliau, dengan sengaja, maka silakan dia menempati tempat duduknya di neraka. Ini menunjukkan kita berbicara harus punya ilmu dan harus punya dasar. Tidak boleh kita sembarangan menyampaikan ilmu tanpa tahu dalil sebelumnya. Wala taqfu ma laisa laka bi ilmin, jangan kamu berbicara kalau kamu tidak tahu ilmunya. Wa an Wasilah ibn al-Asqa, wa an Wasilah ibn al-Asfa, dari Wasilah yaitu putranya Al-Asfa radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min a'dzamil fira, sesungguhnya paling besarnya dusta. Al-fira dari fariyah. Sesungguhnya paling besarnya dusta ayyadda'iya rajul, seseorang itu mengaku ila ghairi abihi, kepada yang bukan bapaknya. Itu siapa? Itu bapak saya, padahal bukan. Orang itu suatu saat mengaku itu bapak saya karena dianggap orang itu lebih mulia dibandingkan bapaknya sendiri. Makanya manusia tidak boleh menisbahkan bapak yang itu bukan bapaknya sendiri. Bapak tiri tidak boleh. Bapak ada dia lahir sebab perkawinan, yaitu orang tua kita dengan ibu kita. Adapun bapak asuh maknanya orang lain yang mengasuh anak itu, katakan bapak asuh, bukan bapak sendiri.
Kita tidak boleh menisbahkan orang tua kita yang itu bukan orang tua kita, itu dusta. Min a'dhamil firah. Sesungguhnya paling besarnya dusta ayat ya rajulu, orang itu mengaku ila ghairi abi, yang bukan pada bapaknya, bukan ayahnya, dia aku itu bapaknya. Au yura ainahu ma lam tara, nomor 2. Atau dia mengaku saya tahu itu tapi padahal dia tidak tahu. Nah, tidak boleh. Ya, tidak boleh kita dusta. Ini paling besarnya al-fari, paling besarnya dusta, mengaku seseorang menjadi ayahnya padahal bukan ayahnya. Yang nomor 2, dia mengaku tahu padahal tidak tahu. Yang nomor 3, au yaqula 'ala Allahi ala Rasul sallallahu alaihi wasallam ma lam yaqul. Dia mengatakan ini hadis dari beliau tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bicara. Ini perlunya kita tasabut bil ilmi. Ya, makanya kita kalau menuntut ilmu, mempelajari ilmu dengan kitab. Karena kitab itu punya rujukan, ini dari fulan, ini dari fulan. Selanjutnya nomor 2. Perlunya anjuran kita jangan sampai takhzir, peringatan jangan sampai berdusta atas nama Allah. Tidak boleh berdusta atas nama Nabi. Bahkan tidak boleh berdusta atas nama para ulama sunnah. Wa an Samurata bin Jundub, wa an Samurata bin Jundubin radhiyallahu anhu, dari Samurah bin Jundub, seorang sahabat yang mulia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man khattasa ala khatisin, man khattasa anni bi khatisin yura annahu kadhibun fahuwa ahadul kadhibina. Man khattasa anni, barang siapa menceritakan hadis dari saya, bi khatisin, dengan satu hadis, karena hadis itu qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fi'luhu wa takriruhu, hadal hadis. Yura, dia merasa melihat, yura annahu kadhibun, dia tahu kalau dusta, fahuwa ahadul kadhibina, ini adalah salah satu pendusta. Kalau kita berdusta atas nama orang hukumnya haram, bagaimana berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini paling besarnya dosa, min a'dhamil firah. Dan ini juga peringatan untuk para tulab yang sedang berlatih untuk yaitu berkhutbah atau menyampaikan ilmu atau tausiah. Cari rujukan yang pas, sehingga suatu saat mereka itu akan tanya pada kita, kita punya jawaban. Tetapi para ulama sunnah yang sudah hafal tidak mengapa, karena dia sudah hafal, beliau sudah hafal. Dengan hafal itu dia yakin itu benar, dan juga dia hafal tahu tempat-tempatnya. Wa qala As-Sakhawi, berkata Imam As-Sakhawi, boleh dibaca As-Sakhawi, wa kafa bihadil jumlah, cukuplah dengan jumlah ini, wa'idan syadidan, ancaman yang keras, fi haqqi man rawal hadisa, haknya orang yang meriwayatkan hadis, wa huwa yadhunnu annahu kadzibun, dan dia menduga atau menyangka itu adalah dusta. Wa huwa yadhunnu annahu kadzibun. Ini dilarang kita berdusta atas nama Allah, dilarang berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan kita dilarang berdusta atas nama manusia yang punya ilmu. Ya, iyyakum wal kadzibah, jauhkan dirimu dari dusta. Namun kepada musuh boleh, ketika hal itu yaitu kita harus berdusta, karena untuk yaitu menghindari kemadaratan yang mereka lakukan kepada kita. Oleh karena beliau mengatakan al-harbu khid'ah, perang itu adalah tipu daya. Naam, adrarun wa akhtaru riwayatil ahadits dhaifah. Adrar maknanya bahaya-bahaya, wa akhtaru dan juga sama. Adrar maknanya madaratnya, bahayanya. Karena bahasa Indonesia itu sedikit.
Bahasa Arab jumlahnya banyak. Bahayanya meriwayatkan hadis-hadis yang lemah. Dan yang kedua bahayanya wal amalu biha, mengamalkan hadis yang lemah. Maknanya hadis lemah ini rawinya bukan hadisnya. Rawinya itu membuat dia berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Al-Qur'an nukila bit tawaturi, sehingga kalau ada orang baca keliru kita yufattihu, membenarkannya, meluruskannya bacaannya. Pertama, kenapa bahayanya meriwayatkan hadis yang dhaif? Pertama, al-kadzibu 'ala rasuli sallallahu alaihi wasallam, karena dusta atas nama beliau. Berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih bahaya daripada berdusta kita kepada yang lain. Karena kita tidak boleh, tidak ada istilah kita boleh berdusta atas nama Rasul, boleh berdusta atas nama orang lain untuk menghindari madaratnya dari orang lain. Tetapi Rasulullah SAW adalah orang yang utul, orang yang jujur, orang yang benar. Karena Allah Ta'ala mensifati Rasulullah SAW adalah orang yang benar. Maka kita tidak boleh berdusta atas nama Rasul di hadapan orang lain. Kita sampaikan hak, ulil haqqa walau kana murran, itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan yang hak walaupun dirasakan pahit oleh dirimu. Yang nomor dua, yu'addil amala bi muqtadaha. Apa hukumannya? Ila ziyadatin fid din, ay al-ibtida'i fihi. Berdusta atas nama beliau mengakibatkan orang itu beramal yang mengharuskan menambahi agama. Ad-din itu sudah sempurna. Allah berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini hari Arafah, sudah aku sempurnakan kepadamu wahai Nabi agamamu. Jadi din sudah sempurna. Orang tidak tahu menanya pada orang punya ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, jadi bahayanya meriwayatkan hadis yang dhaif, apalagi mengamalkan lebih berbahaya. Ketika orang itu punya ilmu diamalkan, doa hadis dhaif akan ditiru oleh umatnya. Karena itu kita hendaknya menanya. Yang nomor tiga, tu'ati ilal ikhtilaf, akan mengakibatkan perselisihan, wasyiqaq, dan perpecahan, wattanazu' fiddin, dan juga perselisihan atau berselisih masalah urusan agama. Dan Allah melarang kita berselisih, supaya tidak berselisih, mengembalikan semua perkara kita kepada Al-Quran, kepada hati yang sahih. Karena Allah berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kamu perselisih dalam satu urusan, kembalikan kepada Al-Quran. Ila Allah makna ila kalamillah, wa ila rasul makna yaitu hadisnya beliau atau amalan beliau. Ini cara untuk menghindari perselisihan. Karena itu orang yang paling bersatu orang mukmin, karena dia punya landasan. Tidak kita coba perselisihan para ulama kecuali sedikit itu pun karena yaitu ada kekurangan ilmu yang ada pada mereka. Maka kunci untuk kita bersatu, mengembalikan semua ikhtilaf, perselisihan kepada Al-Quran. Karena Al-Quran wahyu Allah, kalamullah. Mengembalikan juga kepada hadis, karena hadis ini penjelas ayat Al-Quran. Wa qad umirna bil iktilaf. Ya. Kita ini diperintah oleh Allah supaya berlaku lembut kepada saudara kita. Wa adamit tanazu', dan supaya kita tidak berselisih. Makanya kita disuruh bersatu. Innamal mu'minuna ikhwa. Orang mukmin bersaudara. Disebut oleh Allah innamal mu'minuna, keimanan. Maka orang mukmin orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Ketika berselisih, maka wajib bertanya. Ya nomor 4, na'am wa adamit tanazu', dan supaya kita tidak berselisih.
Ya, karena ikhtilaf itu azab, bukan rahmat. Makanya kita tidak menjumpai perselisihan antara orang ahli bid'ah dengan ahli bid'ah, melainkan karena perselisihan mereka dalam akidah, perselisihan mereka karena kurang faham dengan din. Tapi subhanallah, Allah Ta'ala menjadikan umat Islam ummatan wahidah. Innamal mu'minuna ikhwah, orang mukmin bersaudara. Ketika satu salah, satu menasihati. Yang nomor 4, fathu saharatin fiddin, akan membuka peluang kepada agama. Ini perselisihan, kita tidak boleh berselisih. Dengan hati yang dhaif menjadi, yaitu peluang orang itu akan mencampur aduk antara hak dengan yang batil. Yanfudhu minha a'da'ullah ta'ala, yang akan dilaksanakan oleh musuh-musuh Allah. Musuh-musuh Allah mencari kekhilafan kita kaum muslimin. Dan karena musuh-musuh Allah ini temannya syaitan, selalu ingin membuat pecah belah diri kita, terutama kaum wanita. Banyak berselisih ketika bicara satu sama lain, menyebar ke sana kemari. Maka kita diperintah oleh beliau supaya kita banyak diam. Bicara kalau kita sudah yakin kebenarannya, bicara kalau sudah tentu manfaatnya. Kalau itu baik tapi tidak ada manfaat, kita tidak boleh, lebih baik diam. Dia mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, Allah Ta'ala beliau menghubungkan bicara ini dengan orang beriman kepada Allah dan hari akhir. Falyakul khairan, bicara yang baik, aw liyasmut, atau diam. Maknanya kalau kita tidak bisa bicara yang baik, diam. Kalau kita yakin yang kita sampaikan hak, sampaikan, supaya kita mendapatkan pahala. Wastighlaliha linnaili minhu, dan musuh-musuh Allah Ta'ala ini memanfaatkannya bagaimana dia bisa melemahkan, membuat fitnah kepada yang lain. Wa ma lam yasbut anin nabi sallallahu alaihi wasallam mutawafitun fi dha'fi. Berita-berita yang tidak kita pastikan kebenarannya dari beliau ini berbeda-beda, kadangkala lemah. Kalau dhaif tidak boleh kita ambil, karena yang sampai kepada kita dari beliau ini kadangkala yang mengusung orang yang memfitnah, dan kadang-kala pula yang menukilnya orang yang udul, orang yang siqah. Faminhu asyadidud dha'fu jiddan, ada lagi yang sangat lemah sekali, tidak boleh kita pakai. Wa minhu man qaruba dha'fu, ada yang yaitu mendekati kepada lemah tapi tidak selalu lemah, tidak terlalu lemah. Wal qismul akhir, pembagian yang akhir yaitu qarba dha'fu, ikhtalafa fihi ulama. Ulama berselisih pendapat karena asalnya dhaif. Qatiman wa hadisan, baik ulama dulu maupun ulama sekarang. Ini perlunya kita menuntut ilmu, mengambil ilmu dari yang siqah, yang tahu rujukannya dari mana. Famin qailin, adar mengatakan yajuzul amalu bihi mutlaqan, boleh mengamalkan dhaif, hadis dhaif yang ringan secara umum, tapi ini lemah. Wa minhul mani'u mutlaqan, dan ada lagi yang melarang secara keseluruhan, ini lebih utama. Tapi dhaif menurut Imam Ahmad tidak terlalu boleh mengamalkan hadis dhaif menurut Imam Ahmad, karena yang dimaksudkan bukan dhaif kadzab, bukan dhaif maudhu', bukan dhaif matruk, tetapi dhaif yang bisa digabungkan dengan hadis yang lain yang sahih. Wa minhum man fassala al-qaulu fihi, ada juga ulama yang memerinci perkataan ini. Wa wada'a lahu syurutan wa dhawabit, dan ulama ini meletakkan syarat-syarat dan dhawabit, yaitu ketentuan-ketentuan yang tidak menyelisih syar'i. Ini bolehnya orang mengamalkan dengan hadis dhaif dengan persyaratan.
Baik, ada beberapa pertanyaan ikhwan, perlu ya menulis yang jelas ya ikhwan. Apakah ada hadis tidak sahih di dalam Sahih Bukhari? Ada. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Albani, namun sedikit. Tetapi tidak sahih ini bukan dhaifnya seperti yang lain. Makanya beliau itu hafal sekian banyak hadis yang sahih, tapi untuk Bukhari dipilih-pilih, dan itu ada mutaba'ah, ada sawahidnya, dan itu jumlahnya tidak banyak. Dan yang tahu adalah para ulama sunnah seperti Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Tetapi secara keumuman, secara keseluruhan hadisnya banyak sahih, karena dinukil dari orang per orang. Wallahu a'lam bishawab. Dan hadis yang dhaif yang disampaikan oleh Imam Bukhari itu ada pendukungnya. Demikian juga hadis Muslim, ada yang dhaif tapi ada penguatnya yang lain. Makanya para ulama mengatakan hadis yang paling sahih Bukhari, karena at-talaqi bertemu dengan rawi-rawi. Yang nomor 2 hadis Muslim. Kesahihan Bukhari dan Muslim mengalahkan kesahihan yang lainnya, karena yaitu rawinya at-talaqi bertemu. Bagaimana dengan kelompok yang menolak untuk mengambil dasar agamanya dari hadis dan hanya berdasarkan pada Al-Quran? Bagaimana mungkin mereka akan menolak hadis, dengan hadis itu litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim. Ketika Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran agar kamu wahai Nabi menjelaskan makna ayat yang diturunkan pada mereka, litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim. Ya, ini yang perlu kita fahami. Menolak hadis, menolak Al-Quran, karena Al-Quran ini diperjelas oleh hadis. Kita tidak mungkin akan bisa sholat tanpa hadis, karena Allah mengatakan wa aqimus shalah. Rinciannya sholat, beliau mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kamu semisal aku sholat. Zakat wa atuz zakah. Bagaimana nisabnya tidak dijelaskan. Ya. Dan juga masih banyak sekali. Warka'u ma'ar raki'in, itu sholat, tapi kaifiyahnya dari beliau. Orang menolak hadis berarti menolak Al-Quran, karena Al-Quran ini diperjelas oleh Rasulullah SAW, dan beliau ketika memperjelas itu adalah wahyu Allah. Bagaimana hukumnya hadis la yasrubanna ahadukum qa'iman? Ada 2. Beliau melarang ini, tapi beliau pernah minum berdiri ketika tempat di bawah itu kotor, dan ketika berjejal-jejal, ketika beliau pada waktu sedang tawaf, pada waktu sedang sa'i. Jadi bolehnya kita minum dalam keadaan berdiri kalau ada hal yang menjadi sebab darurat kita. Sebenarnya kita mau berdiri di bawah banyak kotoran, kita berdiri boleh. Atau orang berjejal-jejal, kalau kita duduk pada waktu kita sedang sa'i atau tawaf, terinjak kita harus boleh dalam keadaan darurat. Faman yaturra ghaira baghin wala 'atin fala isma alaihi. Barang siapa dalam keadaan dia terpaksa, ya, dan tidak melampaui batas, maka tidak mengapa. Jadi tapi kalau kita seperti kita, lebih baiknya duduk. Ya, jadi beliau mengatakan jangan sekali-kali salah satu di antara kamu minum dengan berdiri. Namun beliau pernah minum dengan berdiri karena ada sebab. Apakah hadis ini itu sahih? Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang berbunyi utrubil ilma walau bisin dhaif. Lalu juga ada yang mengatakan mungkar. Ini hadis maudhu, hadis mengada-ada. Tidak ada kepalanya, tidak ada ekornya. Bagikan binatang tidak ada kepalanya, tidak ekornya.
Ya, jadi ini adalah hadis utlubul ilma walau bisin. Bisin Cina. Ini hadis maudhu dan juga dijelaskan oleh Syekh Albani dan juga yang lainnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami.